Menjelang berakhirnya Konferensi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri-menteri luar negeri dari 5 negara, yakni ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Tanat Homan dari Thailand sebagai tuan rumah. Kemudian, pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau disebut ASEAN. Pengertian ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. ASEAN ini sangatlah selaras dengan tujuan politik luar negeri Indonesia yang mengutamakan pembangunan ekonomi dalam negeri. Karena terbentuknya ASEAN adalah untuk pembangunan ekonomi, stabilitas budaya, dan kesatuan regional melalui usaha dengan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan yang menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya. Tujuan berdirinya ASEAN. Nyatanya, memang negara-negara di Asia Tenggara ini tentu memiliki banyak perbedaan di berbagai sisi, termasuk budaya, latar belakang, perekonomian, agama, ideologi, dan lainnya. Maka beberapa pimpinan dari negara di Asia Tenggara sepakat untuk menyatakan perbedaan yang ada untuk membuat perhimpunan yang diharapkan bisa lebih solid dari upaya yang sebelumnya terjadi. Maka tanggal 8 Agustus 1967 berdirilah ASEAN dengan misi One Vision, One Identity, One Community. Dan ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan kerjasama yang akur dan membantu dalam masalah kepentingan bersama. 3. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 4. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. 5. Saling memberikan bantuan. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat sejumlah anggotanya. Digunakan padi karena mayoritas penduduknya menjadikan padi sebagai makanan pokok serta hasil pertanian utamanya. Lalu, warna kuning batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara anggota ASEAN. Warna merah melambangkan sikap berani dan dinamis. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Lingkaran berwarna putih menunjukkan negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci serta tujuan kerjasama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN di segala bidang. Lalu terakhir ada lingkaran yang paling luar yang berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Lalu negara mana aja sih yang tergabung ke dalam anggota ASEAN? Anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 6 Brunei Darussalam, 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Letak astronomis dan letak geografis ASEAN. Letak astronomis negara-negara di Asia Tenggara. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis hayal yang melingkari permukaan bumi, sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi letak astronomis kawasan Asia Tenggara berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis ASEAN. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari bentuk nyata wilayah tersebut di atas permukaan bumi. Secara geografis, kawasan ASEAN berada di antara benua Asia dan Australia serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Tantangan berdirinya ASEAN. Pada masa-masa awal berdirinya ASEAN telah mendapatkan berbagai tantangan yang muncul dari masalah-masalah negara anggotanya sendiri, seperti masalah antara Malaysia dan Filipina menyangkut Sabah, sebuah wilayah di Borneo atau Kalimantan Utara. Kemudian persoalan hukuman mati 2 orang anggota Marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, dan permasalahan minoritas Muslim di Thailand Selatan. Akan tetapi semua pihak terlibat dalam permasalahan tersebut dapat meredam potensi konflik yang muncul, stabilitas kawasan dapat dipertahankan. Bentuk kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan satu upaya konkret Indonesia untuk menciptakan stabilitas keamanan. Itulah sebabnya Indonesia senantiasa berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian masalah Indochina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indochina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting. Artinya dalam rangka memelihara keamanan dan menciptakan stabilitas di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia misalnya melakukan kerja sama militer untuk meredam bahaya komunis di perbatasan. Negara di Kalimantan, Malaysia dan Thailand merupakan kerjasama militer di daerah perbatasannya untuk meredam bahaya komunis. Peranan ASEAN. Adapun peran ASEAN akan berkembang menjadi organisasi yang semakin matang dan dinamis, dibuktikan dengan ketahanan menghadapi berbagai tantangan di tingkat regional maupun global. Peranannya yaitu pertama, ASEAN mempelopori perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Kedua, peran ASEAN dalam masalah di Asia Timur. Ketiga, menyelesaikan persoalan VOC. Keempat, ASEAN Regional Forum atau ARF yang dibentuk pada tahun 1994 mengenai konsultasi hal-hal yang terkait politik, keamanan di kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia juga memiliki peranan yang sangat besar sebagai anggota ASEAN, entah itu dalam bentuk program maupun kerjasama antar sesama anggotanya. Di antara peran Indonesia dalam ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT yang sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Maka tak heran jika Indonesia dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Yang kedua, Indonesia berperan penting untuk memastikan sentralisasi ASEAN. Yang ketiga, di bidang maritim, Indonesia juga terus mendorong penguatan kerjasama maritim terutama dalam penanggulangannya. Peran yang keempat, Indonesia merupakan penggagas lahirnya ASEAN yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Yang kelima, peran Indonesia yaitu sebagai penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN yang disebut ASC. Dan yang keenam, Indonesia mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia yaitu melalui hubungan internasional. Berikut prinsip-prinsip yang menjadi pedoman setiap negara ASEAN sebagai berikut. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesejahteraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Melaksanakan komitmen bersama dan bertanggung jawab secara kolektif dan meningkatkan pedoman keamanan dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, prinsip menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan serta tindakan lainnya yang bertentangan dengan hukum internasional. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya yang bebas dari campur tangan eksternal, subvermal, dan paksaan. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM, dan keadilan sosial bagi seluruh anggota negara ASEAN. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.